Hai, sesuai janji ya, akhirnya aku bikin Draw My Life. Oke, langsung aja ya. Pada tanggal 26 November 1995, lahirlah bayi yang lumayan berat dan panjang di Kalimantan Selatan. Aku anak pertama ya gengs dari 3 bersaudara. Oh iya, aku di Kalimantan Selatan cuma numpang lahir aja sampai umur 11 bulan. Terus pindah ke Lampung, karena papaku pindah kerja di Lampung. Sampai sekarang belum pernah ke Kalimantan lagi. Keluargaku dulu susah. Saat aku lahir, papa sama mama harus ke bidan naik motor RX King ngelewatin hutan-hutan, hujan, jalanan yang rusak, becek, dan rawan tentunya. Tapi alhamdulillah aku lahir dengan sehat walafiat. Padahal mamaku bilang, pas hamil aku tuh di motor bener-bener terguncang-guncang karena jalanan yang jelek. Mamaku bilang dulu waktu di Kalimantan, papaku kerja di perusahaan perkebunan dan aku tinggal di tengah-tengah hutan perkebunan. Rumah dari kayu atau papan. Kalau mau mandi pun harus ke sungai dan jalannya lumayan jauh. Wah, mamaku bener-bener tangguh ya ngurusin aku dan papa. Rela angkat air berember-ember dari sungai ke rumahku yang di tengah hutan. Akhirnya umur 11 bulan aku pindah ke Lampung. Dan di Lampung aku tinggal di Tulang Bawang Barat sampai kelas 4 SD. Di sana pun masih sama, aku tinggal di tengah-tengah perkebunan, sinyal HP susah, TV kabel apalagi. Tapi alhamdulillah dulu hidupku nyaman dan tenang. Bahkan nih, kalau aku mau es krim, kita harus keluar dari perkebunan dulu kira-kira 45 menit baru bisa nemuin warung es krim. Untung papaku mau aja ya nurutin anaknya. Oh iya, aku ada keluarga juga di Bandung, tapi rumahnya jauh di Malaya. Namanya Teh Eka, Ai, sama Karama. Guys, aku pernah hilang loh di hutan-hutan perkebunan gitu. Jadi, dulu aku punya anjing, namanya Kimba. Aku main terus sama dia, dan aku gak pernah main jauh. Paling di teras rumah aja. Nah, pas aku main itu udah maghrib memang. Tiba-tiba aku lihat Kimba jalan ke hutan-hutan. Aku ikutin dong. Ternyata yang aku ikutin itu bukan Kimba guys. Kalau kata orang dulu mah wewe gombel yang suka culik anak kecil. Kimba yang sebenarnya itu lagi ngikutin aku justru di belakangku. Semua orang panik, semua orang bantu cari, security bantu cari. Sampai jam 9 atau 10 malam aku masih belum ketemu juga. Mamaku udah nangis-nangis. Akhirnya salah satu kerabat papa ada yang dengar suara tangisan. Tapi dia posisinya takut. Dikira suara tangisan makhluk halus mungkin. Posisinya aku bener-bener di tengah hutan guys, jauh banget dari rumah. Dan untungnya ada anjingku yang selalu jagain. Jadi dia lingkarin got gitu dan aku di tengah-tengah. Supaya mencegah binatang-binatang pada ngedeketin aku. Singkat cerita, akhirnya aku ditemuin deh. Tapi sad story-nya, anjingku mati diracun orang. Dia dikasih telur yang isinya jarum-jarum kecil. Kimba, makasih ya udah jagain aku. Aku selalu inget Kimba sampai sekarang. Oke, pas aku naik kelas 5 SD, akhirnya aku pindah ke kota Bandar Lampung dan lanjutin sekolah di sana. Papa akhirnya beli rumah. Akhirnya keluargaku pindah ke kota dan papa seminggu sekali baru pulang ke kota. Sisanya ya papa kerja di kebun. Aku jalani hari-hariku seperti anak pada umumnya. Main sama anak-anak komplek. Kalau udah mau maghrib gak pulang terus dikejar-kejar mamaku pakai sapu. Kalau gak mau mandi juga gitu, dikejar pakai sapu. Tapi tenang aja guys, cuma ngejar doang kok. Mamaku gak pernah mukul aku. Semoga kalian gak pusing denger ceritaku ya yang pindah-pindah. Pas aku naik kelas 2 SMP, aku pindah ke Sarolangun Jambi. Masih sama di kota kecil juga karena papaku pindah kerja di sana. Jadi semua ikut. Sebenarnya mulai dari Jambi ini keluargaku jadi agak sedikit demi sedikit mengalami gangguan. Sampai akhirnya papaku pindahin aku sekolah ke Bandung pas aku kelas 3 SMP. Dengan alasan pendidikan supaya aku gak tertinggal. Oke, lanjut. Akhirnya aku pindah ke Bandung sendirian. Kelas 3 SMP papa cerita, setiap papa ke Bandung nengokin aku dan pas papaku pulang pasti papa nangis. Nangis karena papa ngerasa kayak ngebuang anak. Aku bener-bener sendirian di Bandung.
kelas 3 SMP dan aku ngekos di sana. Aku beli makan pun dari siang untuk malam juga. Pulang sekolah aku jadi langsung beli makan untuk malam. Karena kalau udah malam aku takut banget jalan keluar cari makan. Hidupku aku jalani dengan aku yang mulai atur strategi gimana caranya aku survive sendirian walaupun masih takut keluar malam cari makan. Problemku selalu itu, takut cari makan kalau malam. Dulu belum enak seperti sekarang ada aplikasi online buat order makanan. Pas aku mau masuk SMA, papa ngabarin kalau papa dipindah tugaskan lagi di Lampung. Dan ditanya, aku mau gak pindah ke Lampung lagi atau mau di Bandung aja? Tentu dong, aku bilang aku mau di Lampung aja. Wali kelasku di Bandung udah larang, gak usah pindah. Karena nilaiku bisa untuk masuk SMA 3 atau SMA 5 Bandung gitu, aku lupa. Asik. Tapi tetap aku masih takut dan akhirnya aku pindah ke Lampung lagi deh. Lanjut, akhirnya aku SMA di Lampung dan jalani hari-hariku seperti biasa. Happy, banyak teman. Ada mama yang ngurusin aku tiap hari bawain bekal makanan. Nyaman banget. Tapi pas aku kelas 3 SMA, keluargaku mulai mengalami masalah. Hancur, sakit, dan waktu itu keluargaku hampir pecah. Dan saat itu aku mau kuliah di Jerman. Aku akhirnya gak jadi pergi. Karena kalau aku pergi, siapa yang jagain mama? Oke, akhirnya aku kuliah di Jakarta, deket dari Lampung. Nah ini nih awal aku ketemu Vivi. Aku satu kampus sama Vivi, satu kelas, dan akhirnya satu geng. Nah geng kita ini kita namain Ewa. Itu tuh kepanjangan dari entah wanita apa. Ada Leni, Dita, Fani, aku dan Vivi. Pas kuliah, aku sering banget buka bisnis sama Vivi. Mulai dari jualan keripik pisang sampai macem-macem deh. Bandelnya juga berdua, cabut kelas dan lain-lain deh pasti sama Vivi. Nah sampai akhirnya kita lulus kuliah. Vivi kerja di salah satu perusahaan. Pas kerja ini aku ngecewain orang tuaku dan aku rugiin orang tuaku sampai ratusan juta. Karena perusahaan yang aku masukin ini perusahaan investasi dan aku gak tahu apa-apa tentang itu. Jadi aku minta bapakku buat investasi. Bodohnya aku semenjak aku ngecewain papa, aku jadi galau gundah gulana gimana caranya balikin uang papa. Karena aku gak mau dicap anak yang nyusahin. Pas aku lagi galau banget tentang masalah ini, aku ketemu deh sama Joy, pacarku. Dan Joy temenin hari-hariku galau mau keluar dari perusahaan itu apa enggak. Tapi Joy bukan karyawan ya di situ. Dan akhirnya aku keluar dari perusahaan itu. Ternyata Vivi juga keluar dari perusahaannya. Jadi kita nganggur bareng gitu. Kerjaannya main, nyamperin teman-teman kita yang lain udah kerja. Dan sampai satu titik aku ngerasa aku harus apa. Gak mungkin kalau kayak gini terus. Gak ada penghasilan, kerjaannya main aja. Ngelamar pun gak ada yang diterima-terima di perusahaan manapun. Akhirnya aku bilang, Vivi, YouTube yuk. Awal-awal Vivi bilang, seriusan? Mau konten apa? Aku bilang, jalanin dulu aja. Dan di situ aku sama Vivi benar-benar gak ada kamera dan gak ada apapun untuk mulai nge-YouTube. Akhirnya aku ajuin ke papa buat pinjem uang. Nanti aku cicil bayarnya untuk beli kamera. Dan akhirnya setelah approve sama papa aku, kita mulai nge-YouTube deh. Dan gak kerasa udah mau 1 juta sub sekarang. Udah 1 juta. Banyak orang yang bilang, kalian beruntung. Tapi mereka gak tahu perjuangan aku sama Vivi awal mulai YouTube. Buang urat malu, nge-share video kita di semua grup WhatsApp, Line, dan lain-lain. Dikacengin orang, pernah. Diremehin orang terdekat, pernah. Sampai aku accept semua friend request aku di Facebook biar aku bisa share videoku di Facebook. Semua cowok-cowok genit aku accept siapapun itu. Sekarang malah susah buat delete-nya lagi karena udah kebanyakan. Intinya aku bersyukur dengan jalan hidupku. Walaupun gak mulus, tapi dengan begitu aku bisa di titik ini. Ketemu Vivi, Joy, Bima, dan juga yang lainnya. Aku sayang banget sama mereka semua. Cuma aku jarang ungkapin aja. Thank you guys buat kalian yang udah support kita dari awal sampai sekarang. Semoga bisa support kita terus ya. Ya gitu deh, Draw My Life aku, semoga seru ya.